Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat embun Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. 1 bulan lamanya di bulan Ramadan kita telah ditempa, dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dan tentunya kalau kita mau bermuhasabah, introspeksi diri bahwa Ramadan adalah sebuah madrasah. Ramadan adalah sebuah madrasah. Ramadan adalah sebuah media pembelajaran bagi kita semua, tentu dengan harapan supaya menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang bermanfaat. Sahabat embun Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan manusia menjadi 4 kategori atau 4 kelompok. Kategori yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Golongan yang pertama ini adalah rajulun yadri, orang yang tahu, orang yang berilmu. Wa yadri annahu yadri, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Artinya bahwa orang yang berilmu dan menyadari tentang kompetensinya, orang yang berilmu, orang yang berpotensi dan tahu potensinya, sehingga kelompok yang pertama atau golongan yang pertama ini adalah orang yang ideal, yaitu orang yang berilmu dan mengetahui kemampuannya sehingga ilmunya bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan golongan yang pertama ini adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, dan orang-orang profesional. Kemudian yang kedua, ada kriteria orang, kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu, rajulun yadri, orang yang tahu, orang yang berilmu, orang yang memiliki skill, orang yang memiliki kompetensi. Wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak tahu potensinya. Dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu, dia tidak tahu bahwa dirinya punya kompetensi atau skill tertentu. Maka sangat disayangkan golongan yang kedua ini. Sebenarnya dia punya potensi tetapi tidak mengenali potensi dirinya. Maka Imam Al-Ghazali mengibaratkan golongan yang kedua ini ibarat macan tidur. Jadi perlu ada teman, sahabat, saudara yang mengingatkan bahwa sebenarnya dia itu adalah orang yang berilmu, orang yang berpotensi, sehingga bisa memaksimalkan ilmu, potensi, atau skill yang dimilikinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Kriteria yang ketiga adalah orang yang tidak tahu dan dirinya tahu kalau
dia tidak tahu. Maksudnya adalah orang yang mungkin secara keilmuan masih kurang atau tidak memiliki skill atau kompetensi, tetapi dia menyadari itu, menyadari ketidaktahuannya, menyadari ketidakmampuannya. Sehingga golongan yang ketiga ini meskipun orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu, tetapi karena tahu akan ketidaktahuannya, sehingga dia mau belajar, belajar, dan belajar. Mau ngaji, ngaji, dan ngaji. Dan golongan yang ketiga ini juga termasuk golongan yang baik, ya. Artinya dia tahu kekurangannya sehingga akhirnya dia mau belajar. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat embun Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah, ini golongan yang paling parah ini, kriteria yang paling parah. Jadi orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini kan parah. Jadi dia tidak berilmu, dia tidak punya skill, tidak punya kompetensi, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak punya skill, tidak punya kompetensi, dia tidak berilmu, yang akhirnya mohon maaf, akhirnya jadi orang yang sok tahu. Maka ini harus kita waspadai bersama. Artinya bahwa Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan 4 golongan ini, paling tidak kita bisa mengenali diri sendiri. Dan dalam dunia tasawuf dikenal man arofa nafsah faqad arofa robbah. Siapa orangnya yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Artinya kalau kita mau introspeksi, bermuhasabah atas apa yang ada di dalam diri kita, kemudian kita mau memperbaiki kekurangan-kekurangannya, meningkatkan kualitas kelebihan yang kita miliki, dan betul-betul kita mengenali siapa diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa 1 bulan lamanya, yang tentu itu bukan waktu yang sebentar, mudah-mudahan betul-betul Ramadan itu mendidik kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang mengenali diri kita sendiri. Yang kadang-kadang terjadi di antara kita, kita lebih mengenal orang lain, kita lebih mudah menilai orang lain, kita lebih mudah mengintrospeksi orang lain, ya, menilai orang lain, sementara kita sangat minim bisa menilai diri sendiri. Maka dengan Ramadan itu adalah harapannya kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri, mengenali diri kita sendiri, dan insya Allah man arofa nafsah faqad arofa robbah. Orang yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang golongan yang pertama, yang paling ideal, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Atau paling tidak kita golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu tetapi dia mengetahui ketidaktahuannya, sehingga mau belajar, mau mengaji kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru-guru kita, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kualitas diri, dan harapan yang paling agung adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.